Untuk video yang ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 8 Mei. Untuk saham-sahamnya kita urutkan aja ya sesuai judul. Yang pertama kita akan cek dulu untuk saham BRIS. Hari ini koreksi 3,23%, 3% lebih ke level 2700. Setelah kemarin cukup tinggi, gagal breakout, malahan hari ini langsung dip kamera dan close di area supportnya 2700 ya. 2700 itu area support untuk saham BRIS untuk saat ini. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal market, apalagi kalau kita lihat historinya waktu kemarin tanggal 6 kan naik itu ninggalin sedikit gap up ya. Takutnya kalau misal besok langsung merah itu ada potensi nutup gap, berarti bisa ke 2630, 2640 itu area support selanjutnya untuk saham BRIS misal besok langsung merah. Jadi kalau buat teman-teman yang mau scalping atau trading di saham BRIS besok langsung di merah, tunggu di area supportnya ini. Coba kalau kita lihat untuk ini ya supportnya 2630-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham BRIS asingnya net sell ya, jadi turun display asing keluar. Kalau kita lihat lebih detail, BRIS hari ini tanggal 7 ya, didistribusi oleh NIBD. NI-nya asing ya, jadi kalau kita perhatikan untuk NI versi asing ini cenderung distribusi. Nilai transaksinya 16,8 M dan net sell 16,8 ya. NI-nya versi asing, kemudian PD-nya versi lokal. Jadi lokalnya pun ada yang jualan cukup banyak, yaitu PD. Dan yang nampung AK ya, AK versi lokal nampung 14,1 M. Kalau kita lihat dari awal bulan ini, MG masih pegang cukup banyak ya, pegang 63 M-an. Dan kalau kita perhatikan untuk AVG buy-nya untuk MG dalam beberapa hari terakhir dari awal bulan ini itu ada di level 2674 ya, 26. Floating profit, masih floating profit untuk MG di saham BRIS ya kalau kita cek dari awal bulan ini. Tapi hari ini belum cut loss sih, jadi semoga aja besok kalaupun turun itu masih ada potensi rebound setelah nutup gap. Atau lihat aja di awal market ya, kalau langsung hijau pun buat teman-teman yang mau scalpingan untuk target price-nya yang pertama di 2755, breakout di atas itu ke 2840 lagi. Mungkin seperti itu aja ya patokan untuk saham BRIS. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BBTN. Hari ini masih berada di bawah, kayaknya masih agak berat buat naik ya. Minus 1,55% ke level 1270 ya untuk saham BBTN. Ini mungkin investornya masih wait and see dulu ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya coba, atau laporan kuartal satunya dulu ya, apakah udah diupdate untuk saham BBTN? Udah diupdate atau belum? Kalau kita lihat di sini udah dan naik loh. Jadi untuk profitnya itu naik secara tahunan dibandingkan tahun kemarin, kuartal 1 tahun kemarin ya, tapi masih lebih rendah dibandingkan kuartal 1 tahun 2022. Jadi mengalami kenaikan, cuman enggak mengejutkan banget sih, wajar lah, kenaikan wajar. Semoga aja masih bisa itu ya, untuk saham BBTN masih bisa bertumbuh di kuartal 2. Kalau kita lihat valuasinya di harga saat ini PBV-nya 0,5 kali, jadi kalau mau tujuannya untuk investasi bisa dipertimbangkan kalau mau entry ya. Dan ya walaupun ini bank KPR dengan potensi apa ya, gagal bayar itu lumayan tinggi kalau nggak salah untuk saham BBTN ini ya, karena marketnya itu kan biasanya menengah ya, menengah itu buat KPR. Jadi kenaikan suku bunga pasti sebagian investor akan berasumsi kalau potensi gagal bayarnya tambah kredit macet ya, maksudnya itu tambah gede sih. Jadi itu yang bikin harga sahamnya mungkin tertekan saat ini, masih berada di harga bawah ini, maksudnya seperti itu ya. Kalau tujuannya untuk investasi sih sebenarnya ya menarik aja ya, karena suatu saat semoga aja bisa terselesaikan kan. Kalaupun gagal bayar, banknya pegang sertifikat rumahnya, jadi suatu saat bisa di
lelang ya, semoga aja enggak sih, bisa itu ya gagal bayarnya enggak naik-naik banget untuk BBTN. Atau buat teman-teman yang udah lihat laporan kuartal 1 ya, biasanya ada, itu bisa tulis di kolom komentar berapa persen ya untuk potensi gagal bayarnya untuk saham BBTN ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba di harga saat ini untuk BBTN aslinya sih net sell ya 7M-an. Kalau kita lihat lebih detail, BBTN hari ini tanggal 7 Mei secara keseluruhan sih di distribusi ya. Ada yang distribusi yaitu AK versi asing ini net sell 6M-an ya, selain AK dan CC, jadi didistribusi oleh asing. Lokalnya pun ada yang jualan 2,1M ini BB versi lokal, dan hitungannya belum ada yang nampung ya. Yang nampung YP, SQ, LG itu pun untuk nilainya ya ini nggak sebanyak yang distribusi. Jadi untuk saham BBTN di distribusi harga sahamnya turun di 1,55%. Kalau lihat nilai transaksi hari ini sih kayaknya ada potensi masih turun, uji supportnya ya. Kalau setelah histori ada di level 1250, mungkin pantau aja area supportnya ini kalau mau masuk atau average di saham BBTN sekiranya bisa bertahan ya, atau ada tanda-tanda mau pullback. Oke, itu untuk saham BBTN. Atau kalau mau swing pun juga area sini kalau mau entry nanti antisipasinya sedikit di bawah itu kalau mau diantisipasi, dan untuk target price-nya resistennya ada di 1320. Oke, itu untuk saham BBTN ya. Menarik ini buat teman-teman yang mau ngoleksi. Selanjutnya kita akan cek saham BNGA ya. BNGA ini saham asing sih, di bank asing, tapi fundamentalnya cukup bagus. Bank buku 4 juga ya untuk saham BNGA ini. Hari ini ditutup naik 1,11%, harganya masih di area supportnya sih. Jadi kemarin mantul di area support, naik turun lagi ya, tapi nggak sempat nyentuh area support lagi. Hari ini naik 1% lebih. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BNGA hari ini untuk asingnya net ada YU masuk 2M-an, itu YU asing ya. Jadi hari ini asingnya net B di saham BNGA. Net B 900-an juta ya. Untuk transaksinya ya emang segini sih untuk saham BNGA, walaupun market cap-nya cukup gede, tapi yang biasanya diperjualbelikan itu nilainya emang nggak gede ya. Yang floating di masyarakat kalau nggak salah cuman di bawah 10% sih. Jadi kalau asingnya masuk 2,9M, kalau kita perhatikan juga cenderung akumulasi untuk YU di saham BNGA, harga sahamnya naik ya. Untuk besok sih kalau menurut saya kemungkinan mungkin masih sideways ya, sedikit di atas supportnya 1780. Semoga saja nggak jebol di bawah 1780. Untuk saham BNGA sudah cukup bagus untuk saat ini ya. Kalau lihat transaksinya juga belum terlalu ramai. Oke, itu untuk saham BNGA. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal satunya bertumbuh ya, masih konsisten naik sih. Valuasinya 0,9 ya, masih di bawah 1, dan dividennya lumayan gede. Kemarin habis bagi dividen sih, dan harganya masih bertahan di area sideways-nya ini. Oke, itu untuk saham BNGA. Selanjutnya kita akan cek untuk saham Arto ya. Hari ini naik 1,80%, nggak terlalu tinggi ya untuk sekelas Arto, ke 22.260. Kalau secara teknikal itu resistennya masih di 2400. Semoga aja bisa uji area resistennya ini untuk minggu ini ya, semoga aja. Kalau kita lihat transaksinya, kalau aslinya masuk untuk besok ada potensi naik ini kalau nggak salah untuk saham Arto. Untuk aslinya hari ini masuk lagi 3,2M ya, dari kemarin itu aslinya cenderung masuk, dan net B 9,4. Dan kalau kita perhatikan di sini yang masuk untuk asingnya di saham Arto ada BBY. Untuk YU-nya versi asing, BB-nya lokal. Jadi lokalnya pun ada yang akumulasi yaitu BB. Asingnya net B, harga sahamnya naik nggak terlalu tinggi sih. Jadi mudah-mudahan untuk besok bisa naik cukup tinggi. Untuk target price-nya di 2400 ya. Ini resisten untuk saham Arto. Mungkin buat teman-teman yang mau scalping atau trading di saham Arto,
Ya ini buat patokan aja, target price-nya 2400 ya, tapi kembali lagi disclaimer untuk supportnya cukup dalam di 2000-an. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita akan cek saham BJTM ya, BJTM, BJBR nggak apa-apa kita bahas ya, walaupun tingkat volatilitasnya itu nggak kecil ya, tapi fundamentalnya menarik ya untuk harga saat ini 580 loh ya, dengan dividend yield yang lumayan tinggi ya, walaupun performanya emang lagi turun ya untuk saham BJTM itu secara pendapatannya itu lagi turun. Tapi masih ini sih masih cukup menarik di harga saat ini ya, kalau tujuannya untuk investasi jangka panjang. Kayaknya pun juga resikonya itu nggak dalam banget, malahan ada potensi capital gain sih kalau lihat ROE. Kalau lihat PBV saat ini BJTM itu cuman 0,5 atau 0,6 ya, 0,7. Ya. Kalau BJBR coba, BJBR yang 0,6 ya. Untuk BJBR masih bisa mempertahankan laporan kuartal 1 11-12 dengan tahun kemarin ya. Dari segi pendapatan turun sih, bukan turun sih ya, masih bisa bertahan lah untuk tahun ini. Kalau BJTM ya, ini yang sedang kita bahas, itu naik ya 2,1, naik 1 poin dari segi IPS. PBB-nya 0,7, dividen PAR rasionya 65%, dan yield-nya lumayan tinggi di harga saat ini 9,3% ya. Ini jauh di atas, bukan jauh di atas, itu kan lebih tinggi dibandingkan bunga deposito ya. Jadi kalau punya uang nganggur, kalau saya pribadi ya selalu milih antara BJTM sama deposito, lebih tertarik di sini sih, soalnya kalau lihat valuasinya masih ada potensi buat rebound naik ya, apalagi BJTM ya. Oke, itu untuk saham BJTM ya, kecuali kalau BJTM PBV-nya udah di atas 1 kali, nah itu nggak menarik sih. Tapi kalau di angka 0,7, 0,6 masih cukup menarik ya. Oke, itu untuk saham BJTM. Selanjutnya, oh iya, buat patokan ya, belum buat patokan ini. Untuk resistennya ada di sini 605, dan supportnya kalau turun terus bisa ke 505. Jadi 100 poin, cukup dalam sih untuk support untuk saham BJTM ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini tanggal 7 setelah keseluruhan didistribusi oleh AG dan belum ada yang nampung ya, tapi cukup banyak sih kalau nggak salah investor yang hold untuk saham BJTM ini ya, walaupun juga cukup juga didominasi oleh investor individual. Kalau kita lihat di sini untuk saham BJTM, kok di sini sih gini ya, maksudnya BJTM nggak turun. BJTM tadi mana ini ya, kita cek ya yang pegang nah kok nggak keluar, kita ubah lagi. Ya kan, 54% itu dipegang oleh individual, jadi cukup banyak ya investor retail mungkin ya nggak bisa disebut retail juga, maksudnya investor jangka panjang itu meletakkan duitnya di sini ya. Ini 54% loh didominasi oleh investor individual ya. Jadi individual itu ya retail juga termasuk di sini
ya. Kemudian 14% itu asuransi ya, itu tandanya Bank BCTM itu cukup aman ya, karena ada perusahaan asuransi yang melata yang porsinya 14% di saham BCTM cukup banyak. Kemudian juga manual fund itu reksadana asing juga ya, juga cukup banyak ya, porsinya 13%. Jadi ini saham cukup aman sih sebenarnya ya kalau melihat ini. Walaupun buat terbang itu kemungkinannya kecil sih, maksudnya terbang naik langsung di atas 5% atau 5% mungkin masih mungkin ya, tapi kalau di atas 10% itu kayaknya masih apa ya, agak berat sih, soalnya kan retailnya cukup banyak ya ini investor individualnya. Jadi mungkin kalaupun naik ya itu naik wajar lah, antara supply and demand-nya. Kalau banyak supply-nya ya menarik atas sentimen positif untuk saham BCTM, nanti banyak yang beli, harga sahamnya naik sendiri. Mungkin seperti itu sih. Jadi yang bikin harga kenapa kok kurang liquid ya ini ya, banyak investornya, investor untuk jangka panjang sih, investor dividend investing mungkin ya. Ini salah satu saham yang cukup aman. Oke, itu untuk saham BCTM ya. Untuk BJBR selanjutnya ini juga mirip-mirip seperti BCTM. Harga sahamnya habis bagi dividen longsor cukup dalam ya, dan koreksi harga saat ini kalau kita lihat history juga coba kita ukur ya, kira-kira supportnya di sini ya, ini lebih dekat ke support malahan 1000, plusnya di 1000, supportnya di 990 ya, area 10.000 ini support kuat sih untuk saham BJBR. Jadi kalau mau nyicil ya itu ada potensinya lumayan sih, selain potensi dividen juga potensi capital gain ya, apalagi kalau tadi lihat kita barang-barang valuasinya di angka 0,6 untuk BBV, dan sama ini 11-12 dengan BCTM ya, untuk sebagian besar lembar sahamnya kalau nggak salah juga dipegang oleh individual ya. Jadi banyak investor dividend investing yang masuk di sini. Mungkin buat teman-teman yang nonton juga punya saham ini ya, kalau tujuan kalian untuk jangka panjang, untuk invest ya di hold aja sih ya. Kalau potensinya masih buat rebound itu ada, cuman sabar ya, untuk waktunya nggak tahu. Kalau berharap terbang kayak pas tahun 2016 waktu itu, untuk saat ini kayaknya masih agak berat ya, agak berat. Kalau kita lihat di sini, coba untuk BJBR ya, BJBR. Asuransi lokal ya 37% loh, cukup banyak ya, dan kemudian individual masih didominasi oleh pemegang sahamnya dari individual, kemudian asuransi. Jadi cukup aman harusnya sih, soalnya ada perusahaan asuransi yang porsinya 37% di saham BJBR ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BJBR. Kalau kita itu secara teknikal udah berada di area support kuatnya ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham BJBR hari ini tanggal 6 aslinya masuk, tanggal 6 hari ini tanggal 7 aslinya masuk 29 juta. Kalau kita lihat secara keseluruhan didistribusi oleh lokal ya, EPCD versi lokal ya. Jadi lokalnya ada yang distribusi. Untuk besok mungkin ada potensi masih sideways di harga bawah ya, tapi kalau mau entry di harga saat ini tujuan untuk investasi cukup menarik ya, yieldnya juga lumayan tinggi. Dividennya ya untuk saham BJBR itu ada di angka 9% juga ya. Oke, itu untuk saham BJBR ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Antam ya. Antam hari ini masih merah, turun 0,60% ke area supportnya lagi. Jadi harga sahamnya masih kurang tinggi untuk tingkat volatilitasnya ya. Untuk supportnya secara Fibonacci ada di 149.500, close-nya di 1505 ya, di area supportnya sih.
Kalau kita lihat untuk transaksi saham Antam ya, hari ini tanggal 7 itu asingnya keluar 26M, jadi turun disertai asing keluar. Pendapatannya kok bisa turun ya kuartal 1. Kalau kita lihat di sini didistribusi oleh asing ya, yang nampung asingnya ada RX 3,9M. RX ini yang nampung paling banyak ya. Sisanya hitungan juta, sedangkan yang keluar maka 11,6M, ZP 8,2M, BK 5M, net sell, CCAG juga net sell. Untuk lokalnya net buy. Untuk besok mungkin kalau menurut saya sih masih ada potensi sideways sih di arah sini. Kalaupun turun di bawah 1.500 ya harusnya ini ya nggak dalam-dalam banget lagi untuk penurunannya. Kalau mau entry untuk investasi di harga saat ini mungkin nunggu ada sentimen bagus dulu ya. Atau disclaimer sih mungkin buat teman-teman yang minat masuk di saham Antam, ini cukup menarik secara teknikal, koreksinya sudah cukup dalam ya. Secara valuasinya pun juga ya makin murah pastinya ya. Antam di harga saat ini PBB-nya di angka 1 kali, 1,1 kali. Dengan ROE 3% ya sebenarnya kurang menarik sih. Tapi Antam ya, tapi ini saham Antam, utangnya juga nggak terlalu gede. Ya harusnya kalau profitnya naik, mudah-mudahan aja di kuartal 2 ya, kita tunggu bisa rebound. Oke, itu untuk saham Antam. Ini udah di area support kuatnya ya. Ini kita buat garis biru nih, kapan ya kok saya juga lupa. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MTKA. Harganya juga masih cenderung sideways di harga bawahnya ini. Kalau kita ukur pakai Fibonacci, harga penutupan ini area support ya, sempat naik kemudian turun lagi. Jadi kalau besok langsung hijau ya target price-nya semoga aja bisa nguji 2770. Tapi kalau langsung merah support terdekannya ada di 2570. Kalau kita lihat untuk transaksinya, MTKA hari ini tanggal 7 asingnya masuk loh, cukup banyak 24 eman. Kalau kita lihat lebih detail untuk hari ini MTK ada yang akumulasi yaitu KI ya, KI-nya yang masuk versi asing ya. 100% transaksinya buy loh di saham MTKA, jadi ada yang akumulasi walaupun yang jualan juga didominasi asing ya. YU, BK, AK, CC, ZP versi asing net sell. Untuk lokalnya sendiri net sell. Jadi ada asing yang akumulasi, harga sahamnya sempat naik dan ditutup surplus 0,76%. Semoga aja besok masih bisa naik ya, nguji resistennya di 2770, breakout di atas itu ngejar 2900-an. Oke, mungkin seperti itu untuk saham MTKA. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham MTKA yang naik tinggi hari ini, Inco ya, kita bahas. Inco hari ini terbang 8,39%, yang terbang 10% itu EMTK. Untuk Inco naik 8% lebih, secara teknikal berhasil breakout. Target kenaikan selanjutnya untuk besok misal masih terbang itu mudah-mudahan bisa ke level 4970-an ya, 4970, 4980 itu resisten. Selanjutnya untuk saham Inco dan supportnya ada di level 4470. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Inco hari ini asingnya masuk cukup banyak 65,6M ya. Jadi hari ini naik disertai akumulasi oleh asing di saham Inco. Untuk selain asing juga ada MG yang akumulasi 32M ya. Lokalnya pun ada yang akumulasi. Untuk asingnya masih ada PK, NI, CC, ZP, AKYU. Jadi hari ini naik ya, mungkin karena ini partisipasinya MG ya. AVGB-nya untuk MG di 4562, posisinya floating profit 456 floating profit ya. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 1 untuk saham Inco naik kan belum diupdate ya, tapi kalau kita lihat historinya sih naik terus ya. Dan RUPS Inco ini tanggal 10 bulan Mei, masih cukup lama. Kalau kita lihat ROE-nya 10%, tapi Inco loh ini. Hutangnya hampir nggak punya ya, jadi likuiditasnya masih cukup aman.
cukup kuat untuk neraca keuangan untuk saham Inco ini. Kemudian PBB-nya di angka 1,1 ya lumayan menarik ya untuk saham yang nggak punya uang dan saham yang nggak punya uang, saham yang hampir nggak punya utang, dan ini fundamentalnya cukup kuat ya untuk balance sheet atau ini sih liquidity ratio-nya masih cukup kuat. Oke, itu untuk saham Inco, mudah-mudahan ada potensi mulai uptrend ya. Oke, itu untuk saham Inco. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari ini naik lagi ya, asingnya masuk lagi, habis disuspend pun juga nggak menyerutkan asing buat masuk terus di saham Brand ya. Asingnya yang masuk kita cek apakah masih BK atau siapa untuk hari ini. Kemarin pun walaupun turun juga asingnya nggak keluar sih. Hari ini naik, yang masuk AG, AK ya, dan untuk yang BK-nya juga belum keluar kalau nggak salah ini. BK masuk lagi ini 700-an juta ya, intinya belum jualan lah, belum distribusi. Untuk asingnya yang masuk ada AG, AK yang malah hampir seluruh transaksinya baik, jadi masih diakumulasi oleh asing sih. Untuk harga sahamnya naik 6% lebih, kalau misal besok naik ini target price-nya di 10.350 ya. Resisten selanjutnya ini saham paling gede ya secara market cap di IHSG. BBCA udah lewat lah. Jadi kalau sampai longsor itu ada potensi IHSG bisa merah ya. Jadi ya semoga aja harganya paling nggak bisa bertahan atau sideways di harga atas lah. Oke, itu untuk saham Brand ya. Kembali lagi disclaimer, kalau kita lihat laporan kuartal satunya. Nah, di angka 3 ya, 11-12 dengan kemarin sih. PBV-nya udah ini ya, nggak wajar, 176. Utangnya juga gede sih, tapi harganya naik terus ya. Saya juga heran ini kenapa investor asing masuk cukup banyak di saham Brand. Ada sesuatu kah atau apa? Mungkin buat teman-teman yang tahu kenapa bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, itu untuk saham Brand. Selanjutnya yang terakhir kita akan cek saham Pegas ya. Pegas hari ini koreksi turun, di area supportnya dijaga ya, di atas di angka 1.500 itu area supportnya sih. Hati-hati kalau misal besok langsung merah apalagi jebol ya, itu ada potensi turun ke 1.400an. Tapi kalau langsung hijau itu berarti melanjutkan uptrendnya, target price-nya ke 1630. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham Pegas hari ini tanggal 5 secara keseluruhan diakumulasi oleh AG ya, versi asing, kemudian AKZP. Asingnya masuk, harga sahamnya bertahan di atas, asingnya net worth 17,6 M. Semoga aja besok untuk saham Pegas bisa langsung hijau. Mungkin buat teman-teman yang mau swing atau scalpingan, ini buat patokan resistennya ada di 1625 ya. Tapi kalau langsung merah ya diantisipasi aja ya kalau untuk trading. Mungkin seperti itu sih untuk saham Pegas, dan ini aja untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.